Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam media sosial dan strategi dalam penulisannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam media sosial dan strategi dalam penulisannya. Saya Arif Firman dengan NIM 2261159 dan rekan-rekan saya pada Maulana dengan NIM 2261149, Imal Jalara Santi 2261149, Jabir Bisma Dino Saputra 2261160, Monika Aulia Kansati 2261162, Devi Kansari 2261167, dan Pinang Indah Lestari 2261180. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang besar telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi. Salah satu hasil nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya media sosial yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut pengertian media sosial. Yang pertama, media sosial adalah platform online untuk interaksi, berbagi, dan kolaborasi dalam konten digital. Selanjutnya, menurut Nasrullah 2015, media sosial memungkinkan pengguna mempresentasikan diri dan berbagi informasi serta pengalaman. Selanjutnya ada karakteristik utama media sosial. Yang pertama ada jaringan atau networking, yakni membangun jaring sosial digital. Lalu ada menghubungkan penggunanya dengan individu atau kelompok yang memiliki minat atau tujuan yang sama dari akhir 2022. Lalu ada interaksi, yaitu mendorong komunikasi dua arah dan dialog interaktif. Lalu ada interaksi, dapat berupa komentar, pesan pribadi, dan kolaborasi. Inisiatif 2016. Serta ada konten buatan pengguna. Konten dihasilkan langsung oleh pengguna dengan oleh editor atau produksi media massa. Pengguna dapat membuat dan menyebarkan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, video, dan infografis. Columbia et al. 2024. Dan yang terakhir ada akses tanpa batas ruang dan waktu, di mana media sosial dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama menggunakan internet. Lalu memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara real time atau tertunda tanpa batasan geografis atau waktu. Alif 2022. Selanjutnya adalah peran media sosial dalam komunikasi fisik. Media sosial mengubah paradigma komunikasi masyarakat secara fundamental. Hal ini memungkinkan komunikasi dilakukan secara daring, real time, dan lintas geografis. Ada platform yang digunakan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp memfasilitasi interaksi dan jaringan sosial. Mengutip dari Cisna tahun 2018. Media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi internasional, melainkan juga digunakan untuk komunikasi secara kelompok. Ini adalah media sosial untuk komunikasi organisasi. Dan ini mendukung komunikasi internasional, kelompok, dan juga massa, memungkinkan hubungan yang personal dan juga responsif. Selanjutnya, memperkuat kreativitas lewat konten konsisten, interaksi pelanggan, dan juga fitur calling, press release, serta konten visual. Studi kasus dari Mercury, media penggunaan media sosial terencana dan kreatif meningkatkan jangkauan audiens hingga 80% dalam satu bulan. Berikutnya ada pentingnya strategi komunikasi dalam media sosial. Strategi komunikasi bisnis di media sosial penting untuk efektivitas penyampaian pesan dan kemauan bulan dalam audiens. Kemudian keberhasilan komunikasi dibangun pada perencanaan matang dimulai dengan analisis audiens yang mendalam menurut Aritonang 2023. Selanjutnya adalah rancangan mendapatkan konten yang efektif. Pertimbangan demografi interaksi media dan konteks budaya dalam strategi komunikasi. Adaptif dan sensitif terhadap nilai budaya untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun citra positif. Praktik menyusun konten yang efektif. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris yang mudah dipahami. Kemudian visual menarik dan call to action yang jelas untuk mendorong interaksi. Dan terakhir ada konten konsisten dalam gaya dan jelas untuk memperkuat identitas. Konten komunikasi yang terstruktur dan terbasis, analisis audiens, meningkatkan efektivitas komunikasi dan keberhasilan pemasaran di media sosial menurut Aritonang 2020.
Oke, sebelumnya yaitu ada rancangan dan praktik konten yang efektif, dan selanjutnya yaitu ada etika dalam komunikasi di media sosial. Ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu ada isu privasi dan keamanan data. Itu penting dijaga, informasi pribadi agar tidak bersalah. Yang kedua yaitu tentang penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi bisnis atau nama yang memiliki nama jelek. Dan yang ketiga ada penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berdampak negatif luas bagi bisnis. Selanjutnya yaitu ada pentingnya etika komunikasi untuk mengatur bagaimana pesan disampaikan dan diterima secara bertanggung jawab dalam pengendalian diri, serta penerapan etika komunikasi yang baik diperlukan dalam interaksi di media sosial. Next yaitu ada dampak media sosial terhadap komunikasi. Ada dua, yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama diperluasan jaringan, memungkinkan perusahaan menjangkau media lebih luas tanpa batas geografis. Yang selanjutnya yaitu ada percepatan penyebaran informasi seperti informasi produk, informasi layanan, dan promosi disebarkan secara real time. Selanjutnya yaitu ada pembangunan komunitas pelanggan, yaitu bisa menciptakan komunikasi pelanggan yang loyal dan interaktif, memperkuat hubungan bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Next. Selanjutnya ada dampak negatif. Ini yang sangat berbahaya yaitu tentang penyebaran informasi palsu atau hoax yang merusak reputasi bisnis, seperti cyberbullying juga, dan konten negatif yang mempengaruhi citra baik nama bisnis. Yang terakhir yaitu ada penyebaran ujaran kebencian dan konflik yang berdampak pada hubungan bisnis dan sosial. Selanjutnya ada strategi konten yang efektif di media sosial. Pertama, konten singkat dan jelas. Kemudian dia memahami pesan atau merasa informasi berlebihan. Kedua, edukasi konten. Konten harus sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens untuk menarik perhatian dan membangun kedekatan emosional. Kutip dari Psychology 2005. Yang ketiga, interaktivitas. Agar audiens untuk berkomentar, membagikan atau mengikuti polling untuk meningkatkan keterlibatan dan memperkuat hubungan antar bisnis dan pengalaman. Selanjutnya ada analisis indikator, indikator jurnal atau judul artikel penelitian. Kita memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan budaya anggur. Kemudian jurnal bisnis dan ekonomi. Penulis jadi Nasari dan Fakirian tahun 2005. Next, analisis indikator. Masalah pada hasil penelitian, UMKM sering menghadapi tantangan dalam membangun UMKM sering berkaitan dengan dan awareness, terutama karena ketebalannya sumber daya, pengetahuan teknologi dan ketebalan dalam komunikasi dengan audiens. Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan media sosial secara maksimal dalam komunikasi bisnis. Ada analisis kasus mengenai solusi pada artikel penelitian. Penelitian ini menunjukkan pemanfaatan media sosial sebagai solusi utama untuk meningkatkan brand awareness UMKM seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Dianggap efektif karena memungkinkan yang pertama, interaksi langsung dan real-time dengan pelanggan. Yang kedua, penyampaian konten visual yang menarik. Yang ketiga, penggunaan fitur interaktif yang meningkatkan keterlibatan audiens. Yang keempat, konsistensi dalam membangun identitas dan citra merah. Solusi ini didukung oleh data dari sumber jurnal dari 10 mahasiswa yang menilai bahwa media sosial merupakan saluran paling efektif dalam membangun kesadaran merah. Untuk gagasan pribadi tentang tema artikel penelitian yaitu komunikasi bisnis merupakan media sosial yang harus didasarkan pada strategi yang terstruktur dan pemahaman audiens serta kemampuan beradaptasi yang dinamika digital. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube memungkinkan interaksi dua arah di mana audiens dapat berpartisipasi aktif dan menciptakan konten yang memperkuat citra merah. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan manusiawi
dengan konsumen, sehingga UMKM dapat meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.